Oke, untuk bagian ketiga dari kuliah kali ini, kita akan praktek membuat sebuah program Pascal sederhana gitu ya, yang memanfaatkan array of record. Di sini record yang kita gunakan adalah data pegawai misalnya. Ini untuk kesederhanaan cuma terdiri dari nama dan umur saja. Jadi ada nama dan umur. Dan menu program ada 4. Yang pertama input data pegawai. Kemudian mencari data, ini maksudnya adalah misalnya pegawai A umurnya berapa, kita cari dalam data gitu ya, pencarian. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan data yang sudah kita input, kita tampilkan semuanya. Dan yang terakhir adalah keluar dari program. Ini kira-kira rancangan programnya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai coba buat ya. Ya. Pertama kita buat file baru ya, file baru. Kita buat nama programnya, misalnya program searching, boleh namanya bebas ya. Kemudian CRT untuk membersihkan layar. Nah, kemudian kita punya sebuah type ya untuk menyimpan data pegawai. Jadi di sini pegawai adalah record yang terdiri dari nama yang bertipe string dan umur yang bertipe integer. Nah, kemudian kita punya satu tipe lagi yaitu data pegawai gitu ya. Data pegawai ini adalah array of pegawai, array dari 1 misalnya sampai 100 of pegawai. Ya, seperti ini. Kemudian prosedur yang pertama adalah prosedur input data. Kita buat dulu prosedurnya input data. Procedure input gitu ya, input. Ini saya gunakan parameternya adalah data pegawai itu sendiri ya, tapi menggunakan variable reference. Ada var di depannya. Var data yang bertipe data pegawai. Karena kita mau mengubah isi dari data pegawai, kita update isinya. Jadi kita gunakan variable reference supaya kalau datanya berubah, dia ikut berubah. Kemudian juga ada var n. Ini adalah jumlah pegawai yang sudah ada dalam array of pegawai. Ini. Kemudian langsung aja begin. Karena kita mau nambah data baru ya, berarti n bertambah 1 ya. Jadi kita bergeser ke indeks berikutnya, n-nya nambah 1. 1 di sini. Kemudian misalnya kita tuliskan seperti biasa, data pegawai ke n ya. Kemudian tuliskan nama, misalnya namanya siapa. Dan kita baca. Dibaca adalah data ke n ya, dot nama seperti ini. Kemudian kita baca umurnya. Umurnya sama dengan, kemudian baru kita baca data n dot umur seperti ini. Nah, setelah selesai menginput data, kita tuliskan misalnya sukses menginput data. Sukses menambah data informasinya. Dan inilah prosedur untuk menginput data pegawai. Menu yang kedua adalah untuk mencari data ya, mencari umur dari pegawai dengan nama tertentu.
Jadi inputnya nama tertentu, dia nanti hasil pencariannya adalah berapa umurnya. Bisa kita nyatakan juga sebagai fungsi ya, atau function. Di sini function. Misalnya kita namakan adalah get umur. Get umur dari nama pegawainya. Di sini parameternya adalah data yang bertipe data pegawai. Kemudian n ya, jumlah datanya yang bertipe integer. Kemudian namanya siapa tadi ya? Nama yang bertipe string ini. Dan function ini akan mengembalikan umur. Jadi umur itu tipenya adalah integer, jadi mengembalikan data yang bertipe integer. Ini. Karena kita butuh mencari ya, ini kan pencarian, jadi berpindah dari indeks 1 sampai indeks yang terakhir. Kita perlu bantuan variabel i sebagai counter. Ini. Kemudian kita bikin. Jadi awalnya kita set i sama dengan 1. Ini adalah prosedur pencarian biasa ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, while i kurang dari n, ini adalah pencarian sekuensial pada array yang tidak urut. And data i nama itu tidak sama dengan nama, do i dengan i plus 1. Nah ini jika namanya masih belum sama dengan nama yang di atas ini, maka indeksnya bergeser ke array selanjutnya, ke indeks array selanjutnya. Kemudian if data i dot nama tidak sama dengan nama, dan nah ini kalau misalnya nggak ada ya, nggak ada nama yang kita cari, maka kita kembalikan umurnya adalah 0. Ini. Else get umur adalah data i dot umurnya. Jadi kalau ketemu maka kita kembalikan umurnya. Ini adalah function untuk mendapatkan umur ya, umur pegawai dari namanya. Kemudian kita bisa menampilkan data, kita gunakan prosedur saja, prosedur menampilkan data, prosedur tampil ya, tampil data. Di sini parameternya mirip dengan yang input, cuman tidak kita nyatakan sebagai variabel referensi, jadi cuman sebagai variabel biasa aja, parameter biasa. Jadi ini. Sini kita butuh i untuk counter seperti biasa. Kemudian jadi karena mau menampilkan semua data, jadi for i dengan 1 sampai n, kita tuliskan whiteland data ke i ya, nanti data ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian whiteland namanya adalah data i dot nama dan umurnya adalah data i dot umur. Oke. Nah, ini adalah function untuk menampilkan semua data pegawai dari i sampai n ya, untuk semuanya. Kemudian kita buat menu ya, menu untuk menampilkannya. Jadi,
Prosedur menu. Sini prosedur menu tidak pakai parameter karena dia akan mengatur semuanya ya. Tidak kita pakai parameter sini. Dalam prosedur menu kita butuh var data ya, sama yang bertipe data pegawai. Kemudian n adalah yang bertipe integer. Jumlah datanya ya, jumlah datanya nanti akan kita tambahkan var-nya sesuai dengan kebutuhan. Oke, awalnya jumlah data adalah 0 ya, jadi belum ada datanya. C kosong. Kemudian kita buat menunya repeat. Screen. Misalnya kasih judul ya supaya sedikit bagus. Program data pegawai. Kemudian di sini ada 3 buah menu. 4 buah menu, sorry. Menu. Menu yang pertama adalah input. Menu yang kedua adalah cari data. Menu yang ketiga ini adalah menampilkan data. Kemudian menu yang keempat keluar program. Kemudian pilihan Anda apa gitu ya, right? Pilihan Anda 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ini kita baca sebagai pilihan ya, fill misalnya. Nah, sini fill ini adalah variabel yang bertipe integer. Tapi belum ada di atas, kita tambahkan di sini fill ya. Di atas ada fill. Kemudian case fill off. Kalau pilih 1 ya, berarti nah kita panggil input data. Input ya tadi namanya, input. Kita lihat di atas apa namanya, input. Ya namanya input ya, input dengan parameter data dan n. Ini adalah jumlah datanya. Kalau yang 2 ini berarti adalah mencari data. Nah, cari tadi kan kita tanyakan namanya dulu kan, namanya dulu. Jadi baru dicari datanya. Untuk yang kedua ini adalah rate. Kita tanyakan dulu namanya. Masukkan nama yang akan dicari. Jadi pencarian berdasarkan nama. Cari. Dan kita baca sebagai namanya. Nah, nama ini berarti karena belum ada, kita masukkan sebagai var ya, yang tipe string. Sini nama, tipenya string. Oke. Setelah itu kita tampilkan umurnya di readline. Umurnya sama dengan, nah kita panggil fungsi get umur yang sudah kita buat di atasnya. Get umur yang ini, function get umur kita panggil dengan parameter data pegawai n dan nama. Di sini kita panggil fungsinya get umur data ya, datanya, kemudian n dan nama. Oke. Kemudian untuk pilihan yang ketiga kita cukup
Oke, spill of 3 berarti kita panggil fungsi tampil data ya. Tampil dengan parameter data dan n-nya. Dan kalau 4 mau keluar ya. Kita mau keluar. Nah, cukup kita readline. Terima kasih misalnya. Terima kasih telah menggunakan program. Dah, misalnya. Oke. Kemudian supaya nanti hasil pilihan menunya tidak langsung kembali ke pilihan menu, kita kasihkan dulu readline di bawah satu. Ini. Kemudian ini repeat ya, repeat until pilihannya adalah 4. Jadi until pilihannya 4. Sampai dia keluar program gitu ya. Until pil sama dengan 4. Oke. Kemudian kita tutup. Cukup panjang ya menunya. Menu cukup panjang isinya ya. Oke, kemudian kita tulis program utama, bikin dan end titik. Ini cukup menggunakan kita panggil menunya, menu seperti ini. Kemudian readline. Ini kira-kira seperti ini jadinya. Coba kita tes dulu compile apakah ada kesalahan ya. Nah, ternyata ada kesalahan, jadi kurang do. For i 1 n do, sorry ada do-nya. Kita compile lagi. Kurang ada kurung 1 ya, ini ada kurung 1 di depan, belakang harus ada kurung 1 lagi. Ya. Nah, ini sekarang sudah sukses ya, sudah sukses. Nah, ini kita jalankan terjadi stack overflow error. Ini kalau di Turbo Pascal kemungkinan karena data yang mau kita simpan terlalu besar ukurannya. Coba kita perkecil dengan 100, tapi mungkin coba 10 data dulu ya. Coba 10 data dulu. Kita compile kembali. Berhasil, kemudian kita run ulang. Nah, di sini ada 4 tampilan ya. Kalau tampil data di sini, nah karena masih belum ada data, masih kosong, jadi di sini belum ada datanya. Kemudian kita coba input data. Nama yang pertama adalah Benny misalnya. Umur 20 tahun. Sukses menambahkan data. Kalau kita tampilkan nomor 3, maka muncul ada baru 1 data ya. Data 1 adalah Benny. Kita input lagi 2. Data kedua misalnya Doni. Umurnya 30 tahun. Kita input sekali lagi, misalnya topik misalnya, umurnya 30 tahun. Nah, sukses. Sekarang sudah kita input 3 buah data. Jadi kalau kita tampilkan, maka muncul 3 data yang sudah kita input. Jadi Benny, Doni, dan topik. Nah, sekarang kita lihat, kita cari data ya. Misalnya kita cari. Jadi kita akan mencari umur dari pegawai yang kita masukkan tadi, namanya siapa ya. Jadi misalnya nama yang kita masukkan adalah Doni tadi, maka umur yang dikembalikan adalah 30 tahun ya, sama dengan yang tadi. Kalau misalnya kita masukkan data yang tidak ada namanya, misalnya Budi ya, Budi tidak ada, kita enter maka umurnya adalah 0, karena data Budi itu memang tidak ada pada pencarian ini. Oke, mungkin itu kira-kira ya demo programnya. Setelah selesai kita bisa keluar dari program. Terima kasih ya. Ya demikian praktek pembuatan program ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat